Rapat yang dihadiri oleh Wali Kota Metro, Wakil Wali Kota, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah, lurah, camat, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Metro. Rapat membahas finalisasi kesepakatan bersama tentang KUA PPAS terhadap perubahan kedua atas Perda Kota Metro nomor 14 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Menurut juru bicara Pansus Banggar DPRD Ramadoni bahwa belanja modal berupa gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal masuk lainnya sebesar 131 miliar 644. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tidak terduga sebesar 2 miliar rupiah, di belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 1 miliar 950 juta rupiah. Dapat digambarkan bahwa struktur APBD 2025 mengalami 3 pembiayaan, yaitu pembiayaan yang terdiri atas penerimaan undian serta pengeluaran kerjaan pada tahun anggaran 2025 sebesar 10 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan kelebihan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran. Dapat disimpulkan bahwa dari tim yang mengalami dapat ditutupi sektor pembiayaan dengan adanya pemilihan serupa berupa penganggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBN anggaran 2025 adalah sebagaimana pengambilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan Badan Anggaran ini. Peserta rapat yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa pembahasan KUA PPAS, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Metro dengan komposisi dan personalia sebagai berikut. Ketua Ria Hartini SOS MM, Wakil Ketua Ahmad Husaini MPDI, Wakil Ketua Haji Abdul Haq SHMM, Sekretaris bukan anggota Ade Irwansah SSTP MM, anggota yang kami hormati, adapun bahan yang digunakan dalam
Pembahasan adalah sebagai berikut. 1. KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. 2. Hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro, pembahasan tentang KUA PPAS APBD tahun 2025. 3. Hasil pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran DPRD Kota Metro. 4. Hasil pembahasan badan anggaran, ketua komisi dan ketua fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. 3. Pembahasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pemilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan umum APBD KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dari KUA dan disusun melalui tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. A. Proses pembahasan untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan terhadap KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut terlampir. B. Pembahasan dan evaluasi. Hadirin yang berbahagia, demi keberpihakan anggaran pada kebutuhan real masyarakat Kota Metro, maka terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dengan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara badan anggaran, komisi-komisi serta fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar 1.029.823.847.863 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 363.583.282.398 rupiah. B. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah transfer antar daerah sebesar 719.240.565.465 rupiah. 2. Belanja. Anggaran belanja daerah yang terdiri dari atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebesar 1.823.847.863 rupiah dengan rincian sebagai berikut. D. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 1.950 juta rupiah. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit 10 miliar. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar 10 miliar dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar 12 miliar rupiah.
kesimpulan pembahasan kebijakan umum, serta prioritas dan pelaporan anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025. Adalah hasil kerja sinergi antara Badan Anggaran dan Ketua Fraksi, dan bersama tim anggaran pemerintah daerah, serta organisasi perangkat daerah Kota Metro, telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rapat paripurna. Sementara itu, PJS Wali Kota Metro Desjatama Paksi Moda mengatakan bahwa proyeksi pendapatan sebesar Rp1.079.827.800.000 yang berasal dari pendapatan asli daerah. Maka hal itu bisa disepakati sebesar Rp360.583.282.398. Kita semua mengetahui kondisi keuangan daerah kita di tahun 2025 ada beberapa pos anggaran yang mengalami perubahan target karena adanya kebijakan-kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun 2025. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja pembangunan. Ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat memberikan sebuah dorongan agar kedepannya kita dapat memaksimalkan pendapatan dari pos pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi sangat mungkin ketika kita meningkatkan kinerja pelayanan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, ada 14 indikator kinerja utama yang akan kita capai di tahun 2025, yaitu satu target capaian angka rata-rata lama sekolah 11,36%, target capaian angka harapan sekolah 14,92%, capaian indeks pembangunan manusia 8%, persentase peserta jaminan kesehatan nasional mencapai 100%, capaian angka harapan hidup 75,5%, persentase pemerlu pelayanan kesehatan sosial PPKS yang ditangani mencapai 72,32%, tingkat kemiskinan menurun 6,38%, persentase jalan kota dalam kondisi mantap mencapai 92,48%, persentase kenaikan produk yang bekerja mencapai 4,9%, capaian pertumbuhan investasi, pembentukan modal tetap bruto 4%. Sidang paripurna berlangsung tertib, seluruh perwakilan yang hadir mengikuti rapat dengan hikmat. Dari Kota Metro, Yoyo WD melaporkan.